Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Lencer. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kamu, ternyata banyak sekali ya macamnya yang namanya mafia. Nah, kali ini kita akan informasikan terkait dengan mafia listrik ya. Heboh nih ya, silahkan kita simak beritanya berikut ini. Lo bayangin coba, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini, di mana pelanggannya adalah seluruh rakyat Indonesia, utangnya justru malah bertambah dan keuntungannya makin tahun makin menurun. Lo lihat betapa bobroknya negara ini. PLN ini adalah perusahaan negara yang selalu bikin malu rakyatnya. Kalau lo telat bayar listrik, listrik lo diputus. Kalau token lo habis, meteran listrik lo bunyi, sampai malu sama tetangga. Lucunya ini perusahaan rugi terus. Pertanyaan gua, apakah KPK sama Kejaksaan gak mau periksa perusahaan ini? Jangan giliran BUMN yang menguntungkan, orang-orangnya pada lo penjarain. Berak. Ketika Faisal sebut nama-nama penguasa pembangkit listrik negara. Nah, persoalannya adalah di Indonesia ini hampir seluruh sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kekuatan. Jadi pembangkit listrik yang sudah ada itu kontraknya ke PLN 30 tahun. Untungnya 30 tahun udah dijamin. Ngapain saya repot-repot lagi? Dan mereka ada di dalam kekuasaan yang saya ingat saja nih ya, Luhut Panjaitan, Muldoko, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Hatta Rajasa, semua ada gitu. Jadi ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di mana-mana, di pemerintah daerah segala macam. Hampir semua partai ada, non partai juga ada. Ya, contohnya ISAM itu ya. Dan semua itu ada di jajaran yang memungkinkan mereka bisa mempertahankan kepentingan dirinya. Jadi manusia seperti ini menurut saya harus dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Tahun lalu ekspornya itu pendapatan dari ekspornya 1.000 triliun. 1.000 triliun. Makanya mereka tuh punya duit semua di capres-capres ini. Yang di belakangnya batu bara semua. Nah, mahasiswa, buruh, 212 selesai sebetulnya. Nah, tuntutlah apa yang kalian inginkan itu. Karena kalian itu bukan generasi emas, generasi cemas. Jadi mereka tidak takut sama kami adik-adik sekalian. Karena kami itu vote-nya cuma 1, 2, 3, 4. Sampai urat putus. Ngomong terus kalian. Gua cuek kata mereka. Tapi mereka takut sama kalian. Karena kalian kekuatan 2/3. Nah, agendanya kalian yang paling berpentingan. Kita mau udah mukoid gitu kan. Kalian yang berkepentingan itu. Itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan yang benar. Karena kalau orang baik diam saja, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebelum kita lanjutkan, kami minta dukungan Anda agar Anda bersedia dengan ikhlas menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Lencer ini. Terima kasih semua bantuan Anda, semoga semuanya dimudahkan, semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Mari kita lanjutkan sejumlah informasi terkait dengan mafia listrik berikut ini. Oke guys, dengerin baik-baik. PLTU Kalbar 1,2 triliun. Udah kayak mantan toksik. Menghabiskan duit, ninggalin luka. Tapi nggak pernah nyala. Pemenang lelang katanya nggak lolos syarat, tapi tetap lolos. Loh, enak. Lah ini lelang listrik apa audisi idol? Yang penting punya golden ticket koneksi. Proyek dialihin ke perusahaan lain, tetap zong. Jadi listriknya biar pet duitnya lenyap. Rakyat cuma dapat bonus, keringetan sambil dikejar pinjol. Capek bego. PLN katanya menerangi negeri. Yang diterangi cuma rekening pejabatnya, bukan rumah rakyat. Gelap cuk. Netizen udah muak, bilang PLN itu singkatan baru, pasti lagi nyeleweng. Jadi kalau lampu di rumah mati, inget ya, bukan karena listrik habis, tapi karena duitnya yang keburu habis dibancakan proyek. Asu KB. Wah, semoga aja ini mafia listrik segera tertangkap, ya kan. Menyengat mafia listrik, Kejaksaan menggeledah 3 lokasi demi usut dugaan korupsi PLN. Jelas Pak, sikat Pak. Karena apa? Biaya listrik di Indonesia tuh gak masuk akal Pak, sumpah. Masa dengan sumber daya alam yang melimpah, biaya listrik di Indonesia menyentuh 700, 500, 600, mahal sekali itu di Indonesia, sumpah.
Pasti dengan biaya listrik yang semahal itu pasti banyak mafia di dalamnya. Mau gimana lagi, rak duit ki enak, duit ki lagi. Makanya Pak, kita rakyat selalu mendukung kalian semua untuk ya kan menggeledah mafia listrik, menangkap mafia listrik. Semoga ini menjadi kabar baik buat kita semua. Menurut kalian gimana nih? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga ketangkap semua mafia-mafia yang meresahkan memang Bang Tit. Hari ini kami akan memberangkatkan 1000 unit genset atas arahan Bapak Presiden. Kita tahu semua bahwa listrik khususnya di Aceh secara tegangan tinggi itu sudah terkonek baik dari Big Bone Sumatera maupun Arun dan Biren, Nagan Raya, itu semua sudah terkonek. Tetapi kita tahu bahwa kondisi untuk jaringan rendahnya masih banyak daerah-daerah yang belum bisa kita masuki. Ini terjadi karena infrastruktur yang belum selesai. Sebagian daerah pun masih tergenang air. Dalam catatan kami, masih ada 224 desa di Provinsi Aceh yang belum terairi listrik. Dari 224 desa itu, ada sekitar di 10 kabupaten. Terutama di kabupaten-kabupaten yang infrastrukturnya masih dalam proses perbaikan, yaitu Tamiang, kemudian Benar Meriah, kemudian Aceh Tengah, sama Gayo Lues, Gayo Lues. Nah, dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan maksimal, kami rapat dengan tim. Wah, semoga aja ini mafia listrik segera tertangkap ya kan. Menyengat mafia listrik, kejaksaan menggeledah 3 lokasi demi usut dugaan korupsi PLN. Jelas Pak, sikat Pak. Karena apa? Biaya listrik di Indonesia tuh gak masuk akal Pak, sumpah. Masa dengan sumber daya alam yang melimpah biaya listrik di Indonesia menyentuh 700, 500, 600 mahal sekali itu di Indonesia, sumpah. Pasti dengan biaya listrik yang semahal itu pasti banyak mafia di dalamnya. Mau gimana lagi, rak duit ki enak, duit ki lagi. Makanya Pak, kita rakyat selalu mendukung kalian semua untuk ya kan menggeledah mafia listrik, menangkap mafia listrik. Semoga ini menjadi kabar baik buat kita semua. Menurut kalian gimana nih? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga ketangkap semua mafia-mafia yang meresahkan memang Bang Tit. Seorang warga Sidoarjo mengeluh tiang listrik yang sudah 40 tahun berdiri di pekarangannya mau digeser ke pinggir, dikenai biaya 11 juta. Lucunya, ketika tiang itu dipasang dulu, PLN tidak pernah bayar sewa tanah, gratis. Kini ketika pemilik tanah minta haknya dihormati, justru ditagih belasan juta. Aristoteles pernah bilang, keadilan adalah memberi setiap orang sesuai dengan haknya. Pertanyaannya, di mana letak keadilan ketika warga yang sudah mengorbankan tanahnya puluhan tahun justru ditagih mahal saat minta ruangnya kembali? John Locke menegaskan, hak milik pribadi adalah hak alamiah yang tidak boleh dilanggar negara. Tapi di sini, di negeri ini, negara lewat PLN justru menancapkan besi di tanah rakyat. Lalu ketika rakyat minta haknya dihormati, mereka dihadapkan pada tagihan, bukan penghargaan. Inilah relasi kuasa. Negara hadir dengan regulasi dan prosedur, sementara rakyat kecil hanya punya suara lirih yang sering tidak terdengar. PLN bisa bicara kepentingan umum, tapi warga merasa hak pribadinya direduksi menjadi sekedar angka di lembar tagihan. Tiang listrik pun berubah makna sosial. Dulu ia simbol modernitas, tanda kampungnya sudah dialiri terang. Kini ia jadi simbol ketidakadilan. Monumen besi yang mengingatkan bahwa kekuasaan bisa berdiri tegak di atas tanah rakyat tanpa perlu minta izin. Maka persoalan ini bukan sekedar soal tiang yang mau digeser, tapi tentang relasi negara dan warga. Apakah negara masih ingat bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti di lembar aturan?
tapi harus terasa di halaman rumah rakyatnya sendiri. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, Persero. Sementara berdasarkan sumber dari Tantansu Jurnalis Mahardika News, salah satu kasus yang ditangani yakni terkait mangkraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, 1 di Kalimantan Barat, dan ironinya kasus PLTU 1 di Kalbar bukanlah satu-satunya perkara yang tengah disidik Kortas Tipikor. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigadir Jenderal Arif Adiharsa mengatakan, terdapat 3 perkara terkait PLN yang kini sedang ditelusuri polisi. Mau sampai kapan para pejabat tinggi merampas uang rakyat? Kasus korupsi PLN 2025. Benarkah uang rakyat terbakar lagi? Ini soal nasib bangsa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada hikmah, ada manfaat, dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!